pagi Pak Dodi. Selamat pagi Pak Andi. Semangat bertanya nih. Kira-kira ke sini kan mau jadi persiapannya apa kira-kira? Betul begini Pak. Saya kan akan melakukan kegiatan coaching ini. Nah, persiapan yang telah saya lakukan setelah berdiskusi tentang waktu bersama coach saya nanti Bu Kevin, kami telah sepakat untuk melakukan coaching hari ini. Dan untuk coaching ini juga saya telah menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan tematik yang biasa nanti saya gunakan sesuai dengan alur kita supaya nanti Kevin bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan. Luar biasa. Terus selanjutnya apa yang ingin dikembangkan atau potensi coaching apa yang dikembangkan Pak Dodi? Dalam coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi saya, hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan secara aktif, jadi pendengar yang baik gitu Pak. Dan kemudian menyampaikan pertanyaan-pertanyaan bermakna atau pertanyaan yang berbobot Pak. Seperti itu ya. Kira-kira dari pernyataan Bapak Dodi yang tidak itu ya, kompetensi mana yang sekiranya lebih spesifik di observasi? Sebenarnya ketiga kompetensi ini sangat penting sekali saya. Tetapi mungkin hari ini untuk coachingnya saya ingin fokusnya di bagian menyampaikan pertanyaan yang berbobot dan juga sebagai pendengar yang baik aja. Begitu. Pertanyaan berbobot, mendengarkan yang mendengarkan secara aktif, mendengarkan dengan baik. Sudah luar biasa ya. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, harapannya kira-kira yang ingin diinginkan dari coaching ini nantinya seperti apa? Saya ingin mendengarkan permasalahan dari coach saya nanti dengan baik. Kemudian saya ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa membantu coach saya nanti untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi pada akhirnya nanti saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya. Kita tunggu dulu ya, ininya masuk. Kita tunggu bagaimana. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo Bu. Pak Dodi, ini ada Pak Andi, apa nama Pak? Lumayan Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, tapi ya baik beraktivitas baik ya. Bagaimana Bu? Ada yang perlu disampaikan atau kita diskusi hari ini? Iya ada Pak, jadi saya mau sedikit bercerita Pak Dodi. Baik, silakan Bu. Jadi selama seminggu ini beberapa hari saya tuh telat Pak. Dan naasnya pas saya telat itu ada Pak Kepala di sana, Pak Kepala lihat saya telat, jadi kan saya nggak enak Pak. Saya takutnya Pak Kepala berasumsi saya setiap hari telat gitu kan, padahal enggak setiap hari. Baik, jadi dari obrolan kita ini Bu, kira-kira yang Ibu harapkan nantinya apa? Ya saya harapkan saya cerita sama Pak Dodi biar saya tuh lebih flow, lebih lega gitu Pak, enggak menanggung beban sendiri kan malu gitu Pak ya. Saya juga mengharapkan mudah-mudahan nanti dari pembicaraan kita ada solusi untuk saya gitu sih Pak, biar saya enggak terlambat terus gitu. Baik, sebelumnya kalau kita lihat dari presentasinya, misalnya anggap saja dari 1 sampai 10 nih Bu. Iya ya. Tingkat ketelatan Ibu ini kira-kira Ibu posisinya di mana? Kayaknya karena saya nggak setiap hari ya Pak ya, baru beberapa hari ini kayaknya 7 lah Pak, 7. Oke, di angka 7 Bu ya. Iya. Nah selanjutnya kira-kira Bu, faktor-faktor yang menyebabkan Ibu terlambat itu apa kira-kira? Iya, saya juga aneh sebenarnya Pak, kenapa saya bisa terlambat ya Pak ya, padahal setiap hari saya tuh udah bangun jam 4 loh Pak. Cuma setelah saya ingat-ingat kayaknya anak saya deh yang menyebabkan saya terlambat. Setiap hari kan saya wajibkan anak saya tuh jam 10 malam tidurnya Pak. Kenapa jam 10 malam? Biar mereka fresh paginya kan. Nah ternyata mereka tuh sulit bangunnya. Nah bisa jadi kayaknya sepertinya mereka bangun udah lewat jam 10. Makanya paginya lama bangunnya, kemudian ketika mereka lama bangun
kalau dari kenyataan seperti itu Bu ya, nah kira-kira tindakan Ibu ke depannya bagaimana Bu? Yang kira-kira bisa membuat Ibu bisa datang tepat waktu? Iya, tindakannya kayaknya saya harus kontrol anak saya nih Pak. Saya harus pastikan anak saya itu jam 10 udah tidur belum, saya harus ngecek kayaknya. Iya, saya harus nggak kalau juga ke suami kan, tapi di saat saya ketiduran, suami saya harusnya ngecek gitu. Kemudian kalau ban saya bocor, kan kadang tuh walaupun ketahuannya cepat, yang namanya ban bocor kan tukang tambal bannya tuh bukanya juga paling jam 7:30 kan Pak. Nah jadi kayaknya ketika ban bocor, saya titip dulu di tukang bengkelnya dan saya minta antar suami dulu ke sekolah biar nggak nunggu di sana biar nggak telat gitu kayaknya. Jadi tadi solusi dari Ibu akan memastikan anak Ibu tidurnya lebih cepat ya. Iya. Dan juga banyak sekali solusi yang Bu Ewen tadi temukan. Kira-kira dengan solusi ini Ibu perlu bantuan orang lain nggak untuk membantu Ibu dalam solusi ini? Iya, sangat perlu Pak. Jadi saya perlu berkoordinasi dengan suami saya. Karena kalau anak-anak kan kecil ya Pak ya, untuk mengatur dirinya aja sulit ya kan. Kalau anak-anak udah nggak mungkin saya minta tolong. Jadi ya partner terbaik, teman terbaik, ya suami saya Pak, saya minta tolong. Karena menurut saya kayaknya ini kan permasalahan di rumah saya nih Pak yang menyebabkan saya telat. Ya jadi saya minta tolong suami saya ya Pak. Kira-kira Bu, kapan Ibu akan mulai melakukan solusi yang telah Ibu temukan ini untuk mengatasi permasalahan Ibu sering telat ke sekolahnya? Harus secepatnya Pak Rudi. Lama-lama kan nanti malu saya lagi masalah. Harus secepatnya mulai besok udah harus tuh saya lakukan tuh. Berarti di sini Ibu telah ada komitmennya Bu ya? Iya. Karena malu kan Pak. Berarti tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah ini Ibu akan mulai kontrol anak, kemudian Ibu juga akan berkoordinasi dengan suami saya. dengan suami ya. Iya. Oke. Nah selanjutnya Bu, tadi kan Ibu telah menemukan solusi-solusi. Nah kira-kira dari solusi ini Ibu merasa puas tak dengan solusi yang telah Ibu temukan? Iya, lebih puas Pak, lebih ini. Nah, ternyata ngobrol sama Pak Dodi ketemu ya jalannya, jalan dari masalah saya itu. Oke, luar biasa sekali Bu ya. Iya, sama-sama Pak. Nah jadi gini Bu, nanti jangan memadu, Ibu nanti bisa sampaikan ke saya lagi hasil dari percobaan Ibu ini bagaimana. Iya, benar ya Pak ya. Apakah ini sudah berhasil memecahkan masalah Ibu ini atau tidak? Oh ya pasti saya kabari Pak Dodi. Tapi Pak Dodi tidak apa-apa kan saya ganggu-ganggu gitu ya? Ada waktu ya Pak ya? Ada Bu, setiap hari juga boleh Bu. Gitu, baik. Terima kasih Pak Dodi, siap. Baik Bu Ewen, mungkin itu saja untuk hari ini Bu ya. Oh iya Pak. Oke, saya juga merasa sangat senang Bu Ewen mau menceritakan masalahnya kepada saya. Dan semoga nanti Bu Ewen bisa menyelesaikan masalah Bu Ewen sesuai dengan solusi yang telah Bu Ewen temukan tadi. Iya, saya juga makasih ya Pak Dodi. Pak Dodi sudah membantu saya sekarang lebih ringan ya kan. Mudah-mudahan saya tidak ketemu Pak Kepala Sekolah dalam keadaan terlambat gitu kan ya Pak. Betul. Terima kasih loh Pak Dodi. Sekarang Bu Ewen masih ada jam di kelasnya Bu? Oh iya maaf, saya ada jam ini tidak bisa nemani lama-lama ya Pak Dian. Pak Dodi, makasih loh waktunya. Terima kasih banyak Bu ya. Mari, ayo Pak Dian ya duluan ya. Silakan. Keren sekali Pak Dodi tadi ya, sudah bertanya, ini memancing kaji, dan solusinya juga luar biasa, terus dan yang sebagainya kayak yang saya sampaikan. Sekarang saya kira yang dilakukan atau yang mungkin
dari permasalahannya. Itu ya Pak, luar biasa. Tadi saya lupa. Tadi Pak Dodi itu ya ketika melakukan proses itu sudah sesuai dengan alur kita yang menanyakan presentasi, terus menanyakan rencana, terus menanyakan komitmen ya, dengan ada pertanyaan itu kapan mulai sampai diskusi hasilnya seperti apa itu sudah luar biasa. Dan apa namanya lebih banyak yang terakhir nih Pak Dodi ya. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Mungkin tadi sesuai dengan catatan dari Pak Andi, mungkin yang ingin perlu saya kembangkan adalah saya hadir sepenuhnya atau presence itu Pak, untuk mendengarkan permasalahan-permasalahan dari coach saya, sehingga kedepannya nanti proses coaching yang saya lakukan bersama coach saya bisa berjalan dengan baik, memuaskan, coach bisa menemukan solusinya dengan baik, dengan cepat juga Pak. Mungkin itu aja sih Pak. Oh, ya, luar biasa. Terima kasih Pak Dodi atas apa dari apa yang disampaikan tadi. Ini memberikan kita semakin punya pengalaman dan wawasan lebih terhadap permasalahan tadi sendiri. Saya juga terima kasih banyak ini Pak. Selamat pagi. Oke baik Pak, terima kasih Pak ya.